Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu memiliki visi mewujudkan desa maju mandiri serta berbasis keunggulan lokal dan mengusung misi meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa. Mewujudkan percepatan pembangunan desa dalam rangka peretasan desa tertinggal, meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa, mewujudkan sinergitas pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Wah, selamat pagi Pak. Waduh, selamat pagi Bu Deni, apa kabar? Sehat banget Bapak. Bapak sehat juga nih? Alhamdulillah sehat ya. Silakan dulu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Wah, jadi gini nih Pak, saya memang harus sedikit mengganggu kesibukan Bapak karena saya ada rencana mau keliling ke seluruh kabupaten meninjau posyantek yang ada di kabupaten nih Pak. Tapi sebelumnya saya harus sedikit memberikan informasi ke masyarakat tentang seperti apa sih Dinas PMD kita, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini memiliki tugas yang paling penting karena kita tahu masyarakat desa sudah terdepan. Nah, apa nih kira-kira tugas dan tupoksinya PMD? Iya, jadi memang betul PMD ini garda terdepan kita. Garda terdepan? Iya, karena kita kan melayani masyarakat. Provinsi Bengkulu ini kan ada 1.341 desa yang di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu pekerjaan ini pekerjaan berat sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaan kami kan dibantu oleh bidang-bidang yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan pedesaan, pemerintahan desa itu sendiri, dan bidang kawasan. Inilah yang membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tadi. Nah, di tingkat kabupaten kita dibantu oleh Dinas PMD Kabupaten. Oh, di kabupaten? Iya, kabupaten. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan 9 kepala dinas PMD Kabupaten. Inilah untuk mengolah desa-desa kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, nah yang lagi seru-seru istilahnya ini nih Pak, lagi tren. Ada istilah wah inovasi. Ayo dong semua orang berinovasi. Desa juga berinovasi. Kemudian juga ada istilah yang TTG. Ayo kita memanfaatkan teknologi tepat guna. Nah, saya pikir keduanya ini kayaknya beda-beda tipis nih Pak. Antara berinovasi atau memanfaatkan teknologi tepat guna. Apa ini penjabarannya Pak? Jadi memang TTG ini kan sebenarnya ini kan pekerjaan lama sebenarnya. Di mana berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2010 itu, ini kan mencanangkan bahwa desa-desa kan kita harus maju. Desa harus maju. Harus maju. Jadi majunya bagaimana? Bisa maju apabila dia menguasai teknologi. Nah, oleh sebab itulah kita membuat adanya TTG itu tadi. Oleh sebab itulah TTG ini diikuti oleh seluruh desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dia bisa menjawab kebutuhan apa yang menjadi permasalahan di desa. Oke, berarti ada observasi dulu di lapangan ya Pak ya? Sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi desa sendiri sudah tahu. Sebenarnya dia punya potensi apa yang ada di desa, sehingga dia bisa membuat inovasinya apa seperti itu. Nah, jadi kita mengharapkan inilah menjadi tonggak di mana desa ini bisa lebih maju, bisa menguasai teknologi dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di sana. Nah, apa beda dengan inovasi tadi? Nah, kalau inovasi kan tinggal meningkatkan saja. Ya, meningkatkan saja daripada meningkatkan fiturnya. Nah, kan seperti itu sehingga bermanfaat oleh masyarakat. Apa yang ada di desa menjadi inovasi desa. Misalnya ada persoalan di bidang kewalahan, misal sekarang kita melihat mencari kayu bakar. Benar. Nah, kan itu. Nah, sekarang apa yang bisa dimanfaatkan? Sedangkan di desa itu kan banyak, apalagi di perkebunan kita di daerah pegunungan khususnya, ada di Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, kan banyak kopi. Kan seperti itu. Nah, di situ kan banyaknya mesin-mesin pengolah kopi seperti itu. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Tidak lagi menggunakan kayu bakar, tapi menggunakan dedak kopi sebagai bahan bakar seperti itu. Ini kan untuk meringankan. Apalagi situasi kondisi sekarang, pemerintah kita kan sudah
menaikkan lagi LPG dan sebagainya. Benar, Ini kan harga BBM. pasti memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu kita membuat dengan teknologi TTG ini bisa meringankan beban masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kembali seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan dari TTG dan inovasi desa itu sendiri. Oke, kalau seandainya kita mengkerucut nih Bapak ke kabupaten, ternyata ada lagi nih istilah yang perlu masyarakat ketahui seperti Posyantek. Oh, saya pikir adanya Posyandu aja, ternyata ada Posyantek nih Pak. Yeah. Pos Pelayanan Teknologi. Ini seberapa penting? Wajib nggak sih sebenarnya sebuah desa memiliki Posyantek? Sebagaimana kita ketahui, ini adik-beradiknya adalah Posyandu, seperti itu kan itu. Posyantek ini dalam teknologi, Iya, benar. dan Posyandu masalah kesehatan. Benar. Kita mengharapkan, kita wajibkan setiap desa itu punya Posyantek. Inilah dasar-dasar nanti Posyantek ini bisa memberi inovasi tadi, bagaimana kita membuat teknologi-teknologi tepat guna itu yang bisa bermanfaat bagi desa, yang tidak merusak lingkungan, mudah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ada pos pelayanan teknologi, bahkan Iya. ini juga ada yang katanya mandiri, ada milik desa ataupun juga kecamatan. Iya. Nah, jadi akan lebih menarik lagi ketika nih ya masyarakat desa juga ataupun juga pedesaan ini bisa mengolah di Posyantek, ibaratnya bengkelnya ya Pak atau Iya, workshopnya bengkel ya. itu, workshopnya ada di tingkat desa. Nah, itu kan supaya enak. Ya, Posyantek ini melihat situasi kondisi yang ada di kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Artinya setiap individu nih misalnya secara umum pribadi, wah saya menemukan inovasi membuat tungku ini nih, tungku serbaguna. Apakah itu akan direkrut di dalam Posyantek, Pak? Nah, itu tadi kan kita banyak masyarakat kita kan masyarakat kita kan punya inovasi. Terkadang dia punya sedikit menguasai teknologi, kan dia bisa melihat lebih jauh. Nah, ini yang dia buat ya, apa inovasi dia itu yang nanti kita masukkan dalam Posyantek seperti itu. Wah, ini berarti pemirsa sama aja kayak jadi magnet ini ya, Betul. yang ada di desa. Apalagi jika kita melihat perkembangan generasi sekarang, misalnya mereka lulusan STM ataupun SMK, iya. bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, bisa melalui Posyantek tersebut ya Pak. Posyantek itu Dan tentu tadi. pembinaan dari PMD Kabupaten dong Pak Iya. ya. Nah, artinya juga nih, apakah ketika kita melihat inovasi berarti harus dengan prioritas kepentingan masyarakat atau mungkin nanti bisa dikomersilkan di peralatan ini? Iya, jadi pertama memang harus kita inikan dulu tentang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Ya, kalau memang ini nanti memang manfaatnya lebih besar, ini kan bisa dimanfaatkan oleh yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita mengharapkan betul inovasi inilah yang menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi ataupun meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada observasi, kemudian juga masyarakat sudah bisa menentukan potensi yang Potensi tadi Bapak yang ada sampaikan. seperti itu. Nah, artinya juga bisa melihat bagaimana perkembangan ataupun juga lingkungan dari masyarakat jika di sana nih misalnya banyaknya adalah sampah dari ampas kopi, itu yang diolah, sawit itu yang Bisa diolah juga. seperti itu. Nah Pak, kalau seandainya nih ya Pak, ada sebuah ide nih dari desa tersebut atau dari Pemkab tersebut, dan Pemkab tersebut melihat mana nih kawasan yang cocok, apakah dalam tanda kutip mereka akan menekan desa tersebut, oh ya kita mengolah produk ini saja di sini, atau harus menunggu dari inovasi desa? Jadi betul, sebabnya kita kabupaten atau provinsi, ini kan sifatnya kan memberi edukasi. Edukasi. Ya, kepada masyarakat tentang teknologi ini. Nah, kita tinggal lagi bagaimana masyarakat menyambut itu. Nah, kalau memang ini nanti produk mereka, inovasi mereka ini memang bermanfaat pada orang lain dan tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini peran pemerintah lagi ada di situ. Nah, ini juga kita mengharapkan bahwa sekarang kan dicanangkan bahwa BUMDes ini kan harus maju nih, Benar. harus berkembang sebagai soko guru ininya di desa. Nah, kita mengharapkan BUMDes ini juga bisa merangkul daripada Posyantek sebagainya, ini produk-produk masyarakat ini bisa dikumpulkan ataupun dimanfaatkan, dibuat oleh BUMDes ini untuk dikembangkan lagi seperti itu. Oke, makanya paling penting itu ada komunikasi, informasi, edukasi yang Iya. disampaikan juga dari pemerintah kabupaten ataupun juga provinsi ya, sinerginya seperti itu. Nah, ini juga yang paling menarik, kita tahu nih selalu digaungkan nih ada lomba teknologi tepat guna. Yang paling penting nih Pak dalam penilaian ini teknologinya atau pemanfaatannya Pak. Nah, Iya. karena teknologinya berarti wah ini yang terbaru nih, tren terbaru. Tapi kalau misalnya manfaatnya kurang, masuknya Iya. kemana dong nih Pak? Jadi kita
manfaatnya yang penting dulu. Manfaat. Memang kita melihat teknologi kan berkembang terus, tapi benar. yang mana lebih cocok dengan masyarakat setempat. Walaupun teknologi kita tinggi, ternyata di masyarakat tidak bisa dimanfaatkan. Pertama bahan bakunya seperti itu, dan itu SDM-nya seperti itu tidak mampu. Untuk apa kita ini? Yang penting sekarang kan dengan TTG ini kita muat bagaimana alat ini mudah meriah, ya, mudah dioperasikan, mudah biaya perawatan dan sebagainya. Tidak merusak, yang penting tidak merusak lingkungannya, itu yang penting. Jadi manfaatnya yang kita penting, walaupun dia canggih betul ya, tapi tidak cocok mungkin tempatnya di desa. Oke, berarti belum bisa masuk ke digitalisasi atau misalnya seperti apa? Belum bisa kita bawa seperti itu, seperti itu. Sekarang tuh karena ini kan yang kita fokus ini kan masyarakat desa mampu tidak menggunakan teknologi. Nah kita di tingkat desa ini kan dapat kita katakan belum menguasai teknologi secara tinggi. Nah, jadi dengan teknologi yang tepat guna inilah yang bisa kita lakukan sehingga manfaatnya itu terasa di masyarakat dan masyarakat mudah untuk memanfaatkannya itu. Oke Pak, ini juga menarik ya ketika kita berbicara tentang bagaimana etos di masyarakat desa. Mungkin mereka lebih banyak fokus, mungkin ada yang berkebun, bertani, ketimbang harus memikirkan atau melakukan penemuan sesuatu. Seperti apa Bapak melakukan persuasif ke masyarakat desa kita melalui KPMD Kabupaten? Merubah mindset, ayo generasi yang mungkin memiliki ilmu, terapkan di posyantek kita. Ya, jadi kan inilah peran ya, artinya peran tugas PMD Provinsi, PMD Kabupaten, para camat dan sebagainya. Apalagi kita kan ada disokong dengan pendamping desa. Nah inilah kita mengharapkan desa-desa ini harus terbuka sekarang. Ya, terbuka dalam arti kata, dia harus bisa mengikut sertakan komponen-komponen ini tadi. Untuk menentukan apa yang mereka lakukan di tingkat desa, kan ada musyawarah desa. Nah inilah yang kita buat, kita edukasi masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif seperti itu. Nah kita pahami bersama, dengan zaman teknologi terbuka sekarang, dan masyarakat kita walaupun di desa kan sudah banyak mengenyam daripada minimal dia menguasai teknologi, ada mempunyai HP Android. Wah benar. Nah kan itu kan. Nah dengan ini kan bisa belajar dia. Nah ini kan bisa dikembangkan di tingkat desa. Nah kita menyarankan bahwa desa ini harus support juga. Artinya dengan dana desa ini bisa dibuat suatu rangkaian kegiatan inovasi yang memang bisa mendukung ekonomi masyarakat setempat. Oke, berarti dari awalnya sudah harus ada satu manajemen, rancangan dan ide-ide brilian dari masyarakat dari desa masyarakat ya? itu. Nah kita tinggal hanya mensupport apa yang mereka lakukan seperti itu. Oke Bapak, terima kasih nih Pak informasinya. Yang pasti nanti ini juga pemirsa saya sudah mendapatkan restu untuk bisa keliling kabupaten dan meninjau langsung seperti apa posyantek di kabupaten dan bagaimana manfaatnya di masyarakat kita. Mbak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Nah pemirsa, episode kali ini kami akan mengunjungi Kabupaten Kepayang di Desa Taba Air Pau. Kali ini meninjau teknologi tepat guna. Hadirnya teknologi tepat guna adalah sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nah bersama saya Pak Iwan Zamzam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nih Pak ya. Karena harus selalu sehat mendampingi seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepayang. Oke Pak, kita berbincang di awal ini seputar berapa banyak nih desa-desa yang ada di Kabupaten Kepayang. Jadi di Kabupaten Kepayang itu ada 105 desa. 105 desa. Nah itu berarti semuanya juga binaan dari PMD ya Pak? Ya mau tidak mau karena ya apa namanya terkaitannya dengan dinas PMD. Ya pembinaannya harus di dinas PMD. Apa nih yang dilakukan pembinaan terhadap desa-desa kita Pak? Misalnya apakah ada pelatihan saja atau hanya sebatas meninjau saja tentang pemerintahan dan lain-lain? Ya, kita di dinas PMD itu baik secara administrasi, secara pemerintahannya maupun terhadap pengembangan potensi desa juga kita sudah lakukan semacam yang sekurang-kurangnya memotivasi lah di desa itu. Ya. Oke, kalau kita lihat nih Pak ya, kalau berdasarkan potensi desa Kabupaten Bapak ini banyaknya kebun kopi. Bahkan juga yang kita tahu kopi yang sudah
memiliki hasil, kemudian peralatan-peralatan yang ada seperti apa nih Pak? Sudah mulaikah berkaitan dengan Posyantek kita? Jadi benar, kalau di Kabupaten Kepahyang itu memang kalau kita bicara kopi mungkin awalnya di Kepahyang ya, dari zaman Belanda dulu kopi itu di Kepahyang. Iya. Jadi sampai dengan saat ini masyarakat itu sudah berkembang juga, dan juga masyarakat desa itu sudah banyak juga yang sudah membuat alat-alat lah untuk apa mendapatkan nilai tambah dari kopi. Ya, jadi bukan hanya mereka jual kopi bulat seperti ataupun kopi merah, tapi sudah ada masyarakat yang mengembangkan kopi sampai kepada peralatan dan hasil yang lebih meningkat. Oke, artinya memang sudah ada inovasi teknologi yang mulai melek di masyarakat kita, karena kita nggak bisa menghindari perkembangan teknologi ya Bapak. Pak, dengan desa-desa yang ada yang sekitar 100 ini, seandainya Bapak disuruh memilih nih ya, membangunnya ini dimulai dari sumber daya manusia atau sumber daya alam potensinya dulu nih? Jadi kalau bicara itu kadang-kadang susah, kita ibarat bicaranya mana dulu ayam dengan telur gitu ya, kadang-kadang susah kita. Cuman kayak yang kami di Kabupaten Kepahyang itu kita memulai dulu dengan sumber daya manusianya dulu lah. Kalau sumber daya alam kita di Indonesia lah, umumnya Indonesia, apalagi di Kabupaten Kepahyang sumber daya alamnya sangat mendukung. Benar. Oh ya, jadi ibarat kata kalau kita mau berusaha kita tidak akan mungkin kelaparan. Iya, tinggal kita bergerak aja, tinggal kita cabut rumput bisa kita makan, seperti itu. Jadi yang penting itu pengembangan manusianya. Pengembangan manusia. Oke, yang saya dengar juga nih bahwa ada pengembangan dari SDM ini, pemerintah provinsi juga bekerja sama dengan universitas terbuka untuk potensi-potensi kepala desa kita. Seperti apa kelanjutannya? Jadi kami di Kabupaten Kepahyang berterima kasih kepada provinsi dan universitas terbuka karena Kabupaten Kepahyang itu kan masuk kabupaten yang baru, dan juga dengan Undang-Undang nomor 6 2014 mengenai desa ini, yang namanya kepala desa itu kan persyaratannya cuma tamatan SMP, ya. Sedangkan perangkat desa itu minimal tamatan SMA. Tetapi kami di Kabupaten Kepahyang, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Universitas Terbuka dan dari provinsi, kerjasama dengan provinsi, ini kami telah menyampaikan ke provinsi dan Universitas Terbuka itu ada 15 orang untuk mengikuti pendidikan S1 di Universitas Terbuka. Mudah-mudahan mereka bisa diterima. Oke, artinya juga pengembangan SDM nanti sejalan juga dengan sumber daya alamnya. Kemudian nanti ketika potensinya begitu baik, sumber daya manusia juga baik, akan bersinergi dengan cepat. Nah, Bapak, kita berbicara tentang inovasi pemanfaatan teknologi desa. Nah, seberapa melek nih teknologi desa yang ada di kabupaten kita, Pak? Karena saya dengar Posyanteknya jago-jago nih di tempat Bapak. Jadi karena kemarin itu kan ada lomba teknologi tepat guna dan inovasi. Alhamdulillah itu di Kabupaten Kepahyang memang nampaknya orang-orang di desa lah, bisa dikatakan seperti itu, mempunyai pemikiran yang lebih luas. Kita semacam mereka membuat roasting kopi. Ya, roasting kopi, dan juga ada namanya kompor portable, dan juga ada desa yang membuat karena kebanyakan itu kan mesin parut itu kan kalau kita kan beli kan, tapi dan juga karena Kabupaten Kepahyang ini kan rata-rata menggunakan sumur, mau tidak mau kan menggunakan pompa air ini kalau rusak kan kadang-kadang itu kita buang-buang saja. Jadi mesin yang sudah rusak itu dimanfaatkan oleh masyarakat di desa untuk membuat mesin parut kelapa. Jadi ada manfaatnya seperti itu. Jadi alhamdulillah lah dengan itu kami juga yang kemarin itu lomba teknologi tepat guna mesin roasting kopi ya, itu mendapat penghargaan lah dari kita di Provinsi Bengkulu gitu, dan juga untuk alat parut kelapa itu yang dibuat oleh masyarakat juga mendapatkan apresiasi dari provinsi. Oke, berarti memang sudah terlihat hasilnya nih bagaimana meleknya teknologi yang ada di desa, bahkan bahan-bahan yang digunakan yang tadinya tidak terpakai menjadi terpakai ya Bapak. Terutama lagi kalau kita berbicara mesin roasting,
kebutuhannya sangat banyak. Iya, Sudah benar. pasti ya. Iya. Kemudian juga membantu masyarakat kita petani kopi juga Iya, untuk mengolah kopi jadi lebih baik. Nah, Pak, artinya Posyantek hadir di desa yang ada di Kabupaten Bapak ini sangat membantu teknologi masyarakat kita. Iya, benar-benar. Oke, kemudian seperti apa nih Pak jalannya BUMDes? Kita nggak bisa mungkir juga bahwa ada desa pasti ada BUMDes ini Pak. Ya, kita di Kabupaten Kepayang ini memang BUMDes itu dari awalnya 2016 2017 itu sudah dibentuk BUMDes. Sudah berjamur Bang. Sudah membentuk BUMDes dan juga BUMDes di Kepayang tidak mungkin juga bukan hanya di Kepayang ya, karena kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Ada yang maju, ada yang berkembang, ada on proses. Ya, ada juga dalam proses. Berproses. Tapi alhamdulillah berarti kita di Kabupaten Kepayang itu setiap desa itu hampir sudah ada BUMDes. Tinggal lagi nanti kita tingkatkan lagi BUMDes ini. Badan hukumnya harus kita buat, karena itu kan BUMDes ini adalah badan usaha milik desa, jadi badan hukumnya jelas, dan juga pengelolaannya juga nanti akan lebih kita perjelas seperti itu. Dan juga di Kabupaten Kepayang juga ada namanya BUMDesma gitu, rencana BUMDes bersama. Oke, nah ketika berbicara BUMDes, Posyantek, arti kan juga berpengaruh kepada masyarakat desanya sendiri. Kita tahu Pak, profesinya beragam, masyarakatnya beragam, sukunya beragam. Seperti apa nih Bapak bisa menjadi satu visi, ayo sama-sama menjadi desa yang hebat, desa yang bisa membangun. Seperti apa Bapak memotivasi masyarakat kita? Ya, jadi gini, karena kita sekarang ini kan dengan teknologi dan media sosial ini kan lebih terbuka lagi. Jadi informasi itu kan lebih mudah untuk dicapai kepada masyarakat seperti itu. Hampir ke pelosok-pelosok juga sudah ada sinyal gitu. Rata-rata anak-anak muda di desa itu kan sudah menggunakan bisa menggunakan internet. Iya, mau tidak mau kan, karena sekolah juga waktu kita pandemi kemarin harus sekolahnya menggunakan internet. Jadi dengan media sosial dan seperti itu akhirnya kami yakin di Kabupaten Kepayang itu ya lebih baik lah sebenarnya. Apalagi kita tahu nih perkembangannya ada desa wisata, desa digital. Iya, benar. Potensi besar juga nih ya Pak di Kabupaten Bapak itu, terutama desa wisata dia Pak. Iya, benar. Kalau desa wisata kemarin kami sudah ajak dari APKASI, Asosiasi Bupati Seluruh Indonesia, mengadakan studi tiru terhadap desa wisata yang nomor 1 se-Indonesia. Jadi kita melihat potensinya seperti apa. Kalau waktu itu di Bali, di desa Carangsari, kami ada 9 desa yang ikut waktu itu untuk melihat desa wisata yang terbaik di Indonesia seperti apa. Kembali kami tanyakan kepada kepala-kepala desa waktu itu, lihatlah potensi yang ada itu dan potensi di desa kita, di daerah kita. Benar. Kamu bisa lihat apa yang kata mereka, potensi di kita di Kepayang ibaratnya lebih bisa dikatakan lebih bagus lah, lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di desa yang kami lihat itu. Karena yang dilihat itu hanya semacam wisatanya kan wisata alam lah seperti itu, wisata alam dengan aliran sungai dan wisata budaya. Sedangkan kita juga ada gitu. Banyak ekowisata juga ada, agrowisata juga tinggal ada. lagi pengembangannya juga dukungan dari stakeholder yang terkait yang lebih, karena kita untuk itu kan yang namanya wisata itu kan kita harus menjual. Menjual. Yang kita nilai, kita memang nilainya ada tapi penjualannya yang belum berjalan. Oke, ini terakhir Bapak, apa nih yang bisa menjadi motivasi Bapak terhadap masyarakat desa kita, terutama terkhusus nih di Kabupaten Bapak? Ya memang kita tahu bahwa bentuk pemerintahannya masih sebatas desa, tapi kita tahu ini adalah memiliki otonomi sendiri ya Bapak, yang bisa mengatur. Seperti apa Bapak memberi semangat untuk menggali potensi baik teknologi, wisata ataupun digital, ya silakan Pak. Ya, kami di Kabupaten Kepayang untuk seluruh kepala desa di Kabupaten Kepayang, marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepayang, karena tidak lepas pembangunan ini secara berjenjang, mulai daripada desa yang dipimpin oleh kepala desa, dan juga kita di Kabupaten Kepayang dipimpin oleh Bapak Bupati Hidayatullah Sahid. Ya, alhamdulillah sangat
menitik beratkan pembangunan itu di desa, karena kita di Kabupaten Payang adalah 90% kita di desa, cuman kotanya cuman satu, yaitu kota Kepahyang. Ya, jadi 90 bisa lebih dari 90% kita adalah penduduk desa, dan juga bersama-samalah kita membangun desa kita seperti apa yang telah digariskan oleh amanat daripada para pendahulu-pendahulu kita. Oke, artinya pemirsa terus dengan semangat membangun desa dan desa membangun tentunya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat desa. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Dan hari ini spesial sekali. Saya berada di Kabupaten Kepahyang, jadi agenda saya ini akan melihat bagaimana pemanfaatan teknologi tepat guna, terutama di Desa Taba Air Pawu. Saya mau ke dalam, saya mau ketemu Pak Kades dulu yuk. Oh pemirsa, ternyata ada Pak Viko nih, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dari PMD Kabupaten Kepahyang. Halo Bapak. Ini ada Pak Viko dan juga Pak Kades ini? Ya, oke, tak kenal Pak kata sayang Pak, namanya boleh Pak? Ferry Afriandi. Pak Ferry, nah Pak Ferry ini juga bakal menjelaskan seperti apa nih potensi desa yang ada di sini, terutama seputar pemanfaatan teknologi tepat guna. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol nih bersama Pak Ferry Afriandi. Beliau adalah kepala desa di Desa Taba Air Pawu. Nah, Pak, kita intro sedikit deh seputar desa, perihal perbatasan ataupun juga luas wilayah, bahkan jumlah kakak yang ada di desa ini. Silakan, Pak. Kalau di perbatasan Taba Air Pawu, kalau dari pangkal untuk Kecamatan Tebet-Karai itu kita letaknya di paling ujung ini, Mbak. Kalau dari masuk desa itu perbatasan dengan Penanjung Panjang bawah. Kalau yang ujung abis desa ini itu berbatasan dengan Desa Gunung Agung atau kecamatan tetangga, Kecamatan Bermani Ilir. Jadi kemungkinan luas wilayah berapa nih Pak? Kemungkinan luas wilayah kita 12.000 lebih kurang. Oke. Ya. Nah, jumlah kakak sendiri seperti apa nih jumlahnya Pak? Kalau jumlah kakak terakhir ini karena tiap tahun itu ada yang pindah, Mbak. Ya. Itu 291 kakak. 291 kakak. Iya. Nah, Pak, kalau kita tahu nih bahwa setiap desa pasti ada potensi-potensi. Di area ini apakah lebih kepada perkebunan, pertanian atau apa? Kalau di desa kita ini, Mbak, kalau potensi desa itu kuat kita ke pertanian, Mbak. Pertanian kopi dan lada. Ada juga di sawah sebagian gitu, Mbak. Oke, jadi lebih kepada pertanian perkebunan ya, area persawahan juga. Nah, kita juga tahu nih bahwa desa ini kan selalu punya potensi yang menjadi prioritas nih, Pak. Kita tahu juga bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tajuknya pemanfaat teknologi tepat guna, ternyata di Desa Taba Air Pawu ini banyak sekali inovasinya. Mungkin Bapak bisa sebutin dulu deh satu-satu apa nih? Alhamdulillah syukur desa kita ada, Mbak, itu. Yang pertama inovasi yang ada itu roasting, Mbak. Alat dari Posyantek itu, Mbak. Ya. Alat roasting kopi, Mbak. Alat roasting kopi. Apa nih yang melatar belakangnya, Pak? Pertama kita melihat ini karena potensi kita di desa ini mayoritas kan petani kopi, Mbak. Jadi selama ini beberapa tahun ke belakang tiap masyarakat kita mau seperti bikin bubuk kopi itu ke desa lain, Mbak. Itu harus ngungsi ya ke desa lain. Jadi kan banyak pembagian kalau di desa lain. Alhamdulillah dari Posyantek berkat juga dukungan dari pemerintah terkait muncullah itu ide dari Posyantek itu tadi, Pak, membuat alat roasting kopi. Oke, selain mesin roasting apa lagi nih, Pak, yang bisa disebutin deh? Ada yang mau di apa? Ya, kompor tungku. Kompor tungku apa Segitiga, portable? Ya. Segitiga ya.
Oke, kompor tungku. Dan ini ada masih banyak nih ternyata beberapa dari inovasi Desa Tabak Air Pau. Berarti boleh dong Pak kita tinjau bareng-bareng ke lokasi. Oh siap Mbak ya. Oke, boleh nih langsung kita ke situ ya. Oke, Siap, pemirsa kita bakal ikuti terus nih. Kita bakal intip seperti apa di pemanfaat teknologi tepat guna di Desa Tabak Air Pau. Kapan Pak? Dan saya berada di Posyantek Taptek Mandiri. Mesin roasting kopi merupakan alat yang digunakan untuk menyangrai kopi sehingga biji kopi akan terpisah dari kulitnya. Selain itu, mesin ini juga akan menggiling biji kopi menjadi bubuk kopi yang halus dan siap saji untuk dipasarkan agar bisa dinikmati oleh para pecinta kopi. Nah, kita mau kemana nih Pak Ferry? Oh ini tempat yang saya katakan tadi di waktu di kantor, Iya. tempat Posyantek kita Mbak. Posyantek di Iya. sini ya, ada pengembangan teknologinya. Iya Mbak. Oke deh, kita intip dulu, kita lihat. Oke, berarti kita boleh masuk ke area ini nih Pak ya. Nah, ini lagi proses pengerjaan pembuatan dong alat roasting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ada Pak. Wah, ada namanya Pak Saifuddin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan ada Pak Saifuddin. Beliau ini adalah Ketua Posyantek. Bapak, ini saya melihat Bapak lagi ngerjain alat roasting. Iya. Nah, boleh cerita dulu nih. Kok bisa nih Bapak menghandle alat roasting ini dan ibaratnya dalam tanda kutip ini pimpronya nih. Boleh dijelasin nggak Pak? Kalau alat roasting ini sudah yang keempat yang kita bikin. Yang 1 kilo yang di dalam ada yang memang sedang kami pakai. Kami memproduksi kopi ini pakai alat yang Posyantek bikin. Oh, jadi sudah menghasilkan. Nah, Kalau idenya muncul ya karena saya di Kepayang, belum lama pulang ke Kepayang dan lihat memang potensinya. Kepayang ini kan kopi. benar-benar. Ketika bicara potensi kopi, kenapa kita tidak usahakan bagaimana mengolah kopi dengan alat-alat yang bisa murah. Kami bikin sendiri tujuannya supaya alat ini bisa murah. Murah buat kami dan insya Allah murah juga buat kawan-kawan. Oke, kemudian ilmunya dari mana Pak? Saya pikir apakah otodidak ataukah memang Bapak mendatangkan tenaga-tenaga ahli atau memang Bapak sudah ahlinya ini? Kalau apa ya, kalau pendidikan formal nggak ada. Saya kebetulan di SMA 1 Curug nggak selesai, pindah ke Tangerang SMA malam, alhamdulillah paket saya selesai. Kalau yang belajar yang begini, kebetulan saya bekerja di beberapa perusahaan. Perusahaan 1, perusahaan 2, disitulah saya anggap kuliahnya saya belajar. Jadi otodidak dan akhirnya Bapak bisa membuat mesin Ya, kayak gini. ditambah kalau untuk sekarang, alhamdulillah dibantu Mbah Google, jadi kalau kesulitan mudah. Oke, kemudian sinerginya nih sama desa kita nih, apakah memang Pak Ferry request nih meminta Pak Saifuddin untuk membuat roasting atau seperti apa nih awal mulanya kerjasamanya nih? Kalau saya merasa tidak kerjasama ya, ini wujud binaan dari desa kepada saya. Jadi ketika waktu itu kami bikin juga dibantu oleh Kades sebelum Pak Ferry, dan sekarang Pak Ferry melanjutkan, ternyata Pak Ferry punya keinginan lebih besar lagi sehingga mendukung kami secara maksimal. Coba Mang, dia bilang Mamang, apalagi coba pikirkan Mang, bikin lagi yang alat-alat ini nanti kalau memang bisa ada punya nilai ekonomis, kita akan pasarkan melalui BUMDes. Begitu cintanya dia. Jadi saya tertantang karena dia meminta dan dia siap bantu. Hayo. Oke, jadi Pak Ferry, apakah alat ini tujuannya diperjualbelikan atau memang mau digunakan sendiri sih Pak sebenarnya? Kita lihat perkembangannya pasti Mbak. Tujuan kita aplikasikan di sini kita mau produksi gitu Mbak. Ya, jadi kan otomatis peluang pekerjaan di desa itu ada peluang kerjasama gitu. Oke, jadi salah satunya juga seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah bisa untuk menjalankan oleh perekonomian. salah satu produk produksi desa menggunakan alat-alat yang Posyantek bikin. Oke, Pak, ini agak sensitif. Berapa budget yang dikeluarkan? Berapa sensitif? Berapa dana yang dikeluarkan ini, Pak? Berapa dana yang dikeluarkan untuk satu alat? Satu alat ini prototipe sebenarnya yang kami coba. Kalau kita bicara ini sebenarnya agak besar karena ini kami melakukan trial and error dia. Sampai hari ini alhamdulillah selesai semua untuk
kasus-kasus errornya. Kalau kita bicara massal, anggaplah minimal 10 juta. kita anggap. Mungkin berkisar 8 juta ke bawah. 8 juta ke bawah. Modal kerjanya itu sudah upah kerja, bahan baku. Dan mohon maaf, ini saya sering keluhkan kepada Pak Peri ini sama perangkat desa yang lain, kita kesulitan bahan baku. Ketika kita bicara stainless yang harus standar 304 untuk makanan dan minuman, ada yang dari Jember, ada yang dari Surabaya, itu yang tertempel itu, dia terpasang di sana. Kalau saya pesan di Bengkulu, di toko-toko yang besar di Bengkulu, saya inden 2 bulan, bayar cash, barangnya 2 bulan. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala. Udah saya keluhkan ini ke perangkat desa, bagaimana kita mencari solusi ini, masih dipikirkan. Oke, jadi memang untuk sesuatu yang besar ini ada hambatannya, tapi ternyata memiliki solusi dan bahkan juga hasilnya sudah bisa diciptakan ataupun juga bisa dilihat. Tentu juga ketika ini menjadi potensi desa yang ada di sini, kita akan juga berbincang nanti seperti apa nih pemerintah kabupaten yang hadir di sini mendukung program-program dari pedesaan. Baru kami coba lakukan ini, belum pernah trial di alat roasting. Iya, Oke. ini trial, benar-benar trial. Perdana. Ini Saya- berarti untuk kapasitas berapa kopi sih? Ini untuk 1 kilo kopi, saya ngomongnya ini standar. Kenapa standar? Seluruh yang dilalui oleh kopi akan ketemu sterilis yang standar. Ini ceritanya menjawab masalah kami yang masalah waktu kami ikut sertakan lomba, ternyata ketika bahan-bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman itu tidak standar, kita jadi kalah. Oh, Ya, jadi harus kita mungkin bisa dapat juara juga. oke, berarti harus Itu ditry tahu. lagi nih. Ini benar-benar saya ngomongnya standar menurut saya. Apa namanya, penyedot udara, istilahnya siklon. Siklon ini kan untuk nyedot udara di sini, anginnya dibuang ke sana, asapnya, kotorannya keluar ke sini. Ini termasuk standar ya, wajib bahasanya, Wajib. supaya tidak mencemari maksudnya. Oh ya, polusi Kalau udara. kotorannya ikut keluar, debu-debu, nanti Sampah. kesian tetangga. Benar sekali. Oke, silakan Pak. Ini untuk ngecek kopinya, spoon. Apa namanya Pak? Ada yang nyebut spoon, macam-macam bahasanya. Saya kadang-kadang nggak terlalu hafal istilah-istilah. Berarti kopi dimasukin di sini Ya. ya, terus kemudian dinyalakan. Ya, Ini berputar ya Pak ya? ini berputar, ini untuk pendingin. Ini salah. Tadi kami barusan untuk nyoba ini aja. Ternyata ini masih ada kebocoran dikit, masih kurang rapat. Lagi kami setting. Kopinya masih keluar ke sini. Ini kan harusnya yang keluar ke sini adalah yang kecil-kecil yang harus. Cuma tadi masih keluar, taruh sini dulu. Lagi ngetes ininya. Di sini di dalam. Sampai ini juga standar. Stainless standar. Ya. Standar makanan dan minuman. Yang ini adalah Panel panel. Ini kontrol. juga pengatur suhu atau? Ya, semuanya di situ. Panel kontrolnya. Jadi semua ini dikontrolnya dari situ. Muter ini, cooler, untuk drum, untuk lampu, untuk pemanasnya. Ini kita pakai band heater pemanasnya. Band heater itu maaf kayak gini nih Bu. Ini band heater namanya. Oh, band heater. Taruh di dalam Di situ. mana drumnya? Drum yang satu lagi. Kelebihan band heater ini Oh. kan berputar di dalam sini, otomatis seluruh energi listrik yang kita pakai panasnya full maksimal, sehingga kita bisa bilang ini efisien. Nah, Ini kalau satu alat pengerjaan berapa lama Pak? kalau semuanya siap, saya rasa sekitar 2 mingguan. 2 mingguan dengan 4 orang. 2-4 orang. Oke, teman-teman yang ada di sini, ini binaan Bapak atau lulusan-lulusan tertentu? Ini anggota Posyantek, Anggota anggota Posyantek semua. Ini dikerjain oleh anak-anak anggota Posyantek. Pendidikannya SMK gitu Ya, atau? ada yang SMA, ada yang SMK. Oke, jadi pemanfaatannya ini juga menyalurkan tenaga kerja ya Pak ya? Betul. Dari awalnya mereka nggak bisa ngelas, alhamdulillah
sekarang bisa ngelas Dan menghasilkan karya nih Pak ya. dan ya saya juga cukup bangga ya. Anak-anak ini bisa bekerja serapi ini dengan siku potongan ini. Ini mereka yang ngerjain semua file tahap demi tahapnya dari nol. Saya dokumentasi. Bapak komando lalu mereka Ya. mengerjakan Bapak mengawasin ini. Saya kasih coretan sedikit di kertas, kasih jadi. Saya kasih angka 100.000, saya kasih nggak jadi 100.000, nggak balik-balik. Oke. Pak Udin mau nunjukin apa nih sama saya sekarang? Ini alat-alat produksi yang sudah dipakai oleh salah satu produk di desa ini dan ini pure bikinan tadi anak-anak. Ini yang pertama kali. Yang pertama kali kita bikin, pertama kali saya coba membuat mesin roasting. The first time, Ini. pertama kali Bapak bikin. Ini jadi ini akan dimuseumkan nanti kalau sudah. Berarti ini udah berapa tahun dong? Kita 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah sudah ada upgrade lagi. Sebenarnya akan kita upgrade fisiknya. Ini kesalahan saya kemarin ketika tabung drumnya saya menggunakan bekas kompresor. Lagi-lagi trial ya, coba. Ya, waktu itu ceritanya saya ini harus bikin. Apapun ceritanya saya harus bikin. Padahal Coba. belum jadi kades. Kalau dia udah jadi kades, saya minta tolong dia kan. Saya harus bikin dengan apa yang ada. Prinsipnya saya pikir nanti kalau sudah ada kan pasti ada. Oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Harus ada dulu dong. Yang penting ada. Oke, jadi kalau misalnya satu alat ini ketahanannya bisa digunakan sampai berapa tahun atau ada jeda waktunya sih Pak? Atau harus ada upgrade lagi biar inovasinya? Saya kalau ini kan beberapa ada alat elektronik. Seperti ini kan power supply, ini di luar kapasitas saya untuk mengatakan ini berapa lama kuatnya. Sama seperti bohlam. Oh, ya. Kalau saat di bohlam hari ini yang merek paling bagus, kalau ditanya berapa lama kuatnya saya nggak tahu. Nggak bisa jawab sayanya. Bisa saja dipasang mati, bisa beli yang murah, bertahun-tahun nggak mati. Sama dengan lah ini kira-kira. Tapi prinsipnya kalau alat-alat fisik pokoknya kuat. Saya rasa 10 tahun pun masih aman. Oke, jadi dia bisa merosting berapa banyak? Oke, pertama Ini masih debunya karena ini bukan kopi specialty, ini kopi asalan. Pasti akan banyak debunya. Itu yang sudah kita roasting. Sampai udah di roasting. Oh my god! Itu hasilnya. Biasanya. Ini yang sudah diproduksi, yang sudah beredar di packaging, Ya. yang sudah menghasilkan, Iya. meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya mesin tungku portable. Nah, dengan bahan yang mudah didapat dan juga memanfaatkan bahan bakar yaitu ranting-ranting kayu, kompor tungku segitiga portable ini cocok bagi masyarakat yang menginap di kebun. Dan pemirsa, ini adalah kompor segitiga. Oh, tungku. Ini bahannya Dari besi plat. besi plat ya. 1,2 mili. 1,2. Jadi kalau Bapak bisa jelasin nih komposisi bahannya, bukan ataupun ini kan pertama Tempat abu. tempat abu. Tempat abu ada di sini. Jadi bahan bakarnya adalah kayu. Dari sini kayu atau ranting-ranting kecil. Oh, bahan bakarnya buah kayu. sawit juga bisa. Oh, semuanya bisa. Buah Jadi sawit. semuanya taruh di sini. Sisa-sisa tukang kerja kalau di rumah jangan dibuang. Masukkan di sini. Kulitnya. Kemudian nanti ketika api menyala, abu di sini. Asapnya nanti akan keluar dari Asap keluar seperti normal. Cuman resikonya namanya pakai kayu, pancinya pasti hitam. Oke, resikonya. Nggak seperti gas. Cuman resiko gas agak mahal, resiko yang ini agak Lebih. murah. Inspirasinya dari mana nih Pak? Ngelihat di mana atau ngelihat Kalau otodidak di sistem mana? pengapian seperti ini namanya rocket stove istilahnya. Rocket stove. Rocket stove ini entah siapa yang menemukan tapi sudah lama sekali sistemnya. Dulu kalau kita lihat pandai besi itu sebenarnya sudah menggunakan rocket stove.
cuma saya nggak tahu. Sejak saya lahir saya lihat sudah ada. Oke. Untuk idenya kenapa segitiga? Segitiga ini kan beda dengan kaki 4. Kalau kakinya 4, kalau kurang rata pasti goyang, oleng. Nah, dibikin dengan 3 kaki ini supaya dia lebih kokoh, mudah berdiri di mana-mana. Dan ini budaya kami, Bu, di desa ini. Di desa ini kalau ada keramaian, ada yang meninggal, musibah, sifat yang mengumpul banyak orang, pasti bikin tungku yang dibatar-batar, kami nyebut di belakang itu, pasti ada batu segitiga. Iya, ada batu. Nah, saya mengangkat kembali budaya itu. Sekarang udah banyak pakai pelek soalnya. Pelek dibikin tungku, ntar orang lupa kalau zaman dulu kita tungkuin segitiga. Oke, sebelumnya Bapak pernah melihat produk ini di mana atau seperti apa? Ada banyak di YouTube. Ada banyak, dan Bapak mengaplikasinya di sini. Jawa pernah bicara soal kompor rakyat. Sistemnya roket stove. Roket stove. Di luar negeri banyak sistemnya roket stove. Kalau saya sederhana saja. Pandai besi di daerah dekat Sungai Musi itu roket stove sebenarnya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa sistem pemanasan ini kami yang temukan, cuman sistem pemanasan ini kami modifikasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat buat masyarakat, punya nilai jual karena mudah dibawa kemana-mana. Kalau dia ke kebun, Oh iya, carinya di benar-benar. motor. Kalau dia ke sawah, bawa di motor. Karena kan di desa ini kan banyak yang punya kebun, punya sawah. Dan masaknya tidak usah repot bikin dapur, bikin tungku yang naruh abu banyak. Kalau kita lihat di Portable, kampung, bisa dibawa kemana aja. nah, ditaruh di sini kan nggak apa-apa. Jadi maksud saya supaya masyarakat ini yang petani ini tidak repot. Bikin pondok kecil di sawah, nggak usah pakai bikin tungku. Masak saja di ruang tamu boleh, di beranda boleh, sambil ngobrol, sambil ngopi kita tetap bisa masak. Ini aman, Bu. Oke, kemudian Jadi nih termasuk bahan tantangan baku, itu. kesulitan bahan baku Bapak. Kalau ini nggak sulit bahan bakunya. Hampir setiap kota ada dan kepayang juga banyak. Dan kepayang juga banyak. Banyak. Nah, ini sudah didistribusikan atau mungkin sudah ada pemesanan? Sudah ada. Kalau yang beli juga udah banyak. Oh ya? Saya sudah yang dulu saya bikin kira-kira 50 unit, masih ada 3 unit. Kak, tolong ambilin yang lain, Kak. Oke, jadi sudah mulai ada yang melirik ini, terutama di masyarakat-masyarakat kita mungkin yang harus ke kebun, Iya. kemudian bermukim di kebun, jadi tidak repot-repot lagi membuat tungku Buat secara tungku. manual ya. Ada yang dulu yang pakai dari semen, ada dari tanah liat. Itu kesulitan masyarakat untuk pindah-pindahin. Kalau dipindahin nanti suka pecah, digerakkan pecah. Dan abunya masih berserakan. Masih berserakan. Kalau ini abunya tadi ya. Ada di sini abunya. Nih, saya tarik nih. Ini Ya. kompor tadi yang nyala, nih abunya sudah. Jadi di sini tinggal dibuang saja. Ini, Kak. Ini dibanderol harga berapa, Pak? Ini cuma Rp200.000 saja. 200.000 Ini yang lama. Ini yang sudah banyak kami jual. Cuma Dia memakai ini menurut saya kurang praktis. Nah, Oke, ini yang pertama. kami Kemudian inovasi inovasikan lagi, yang jadi lebih mudah. lebih kompak, lebih mudah dibawa kemana-mana. Tujuannya tetap supaya gimana nih saudara-saudara saya di kampung ini menjadi mudah. Ini tetap untuk, Tetap sistemnya roket stove. mungkin ini lebih susah ya, Pak. Oh, Sama persis Bu, sistemnya. mungkin ini lebih lebar. Lebih Memakan lebar. tempat ini lebih kecil, lebih mini ya, Pak. Saya bikin yang kecil ini karena sanak saudara yang sudah beli ini repot kalau kami mau bawa-bawa katanya. Terlalu gede, bisa nggak ya bikin kecil? Nggak usah pakai begini. Nah, dengan hilangnya material ini berarti kita sudah turunin kos. Kos juga, Turunin mengurangi kos dengan harga jual tetap berarti untungnya jadi banyak. Wow, jadi saya rasa desa ini sangat beruntung dengan inovasinya, apalagi pemanfaatan yang dilakukan ini adalah untuk masyarakat. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian juga memanfaatkan limbah-limbah kayu, kertas, apapun itu, ya kan? Kemudian juga mungkin memasak. Jadi nggak was-was ya kalau kehabisan gas. seperti Ya. itu. Ini Jadi kayunya- namanya adalah kompor segitiga tanpa polusi. Sistemnya adalah kalau bicara tanpa polusi saya agak kurang pas. masih ada polusinya sedikit, Tetap tapi ada mungkin asap. lebih praktis ya, Pak ya? Ya. Kalau bahasa saya tungku segitiga nih TST. Apa itu, Pak? TST. Tungku segitiga. Oh, TST, tungku segitiga dari Desa Talampau. Taba Air Pau. Taba Air Pau. Ini kreasi anak-anak Posyantek yang mengerjakannya
Dan lagi-lagi yang mengerjakan adalah Anak-anak teman-teman semua. rekan-rekan Iya. Bapak semua itu. Iya, yang tadinya mereka mungkin gak ada kegiatan di desa. Ini harapan saya kalau BUMDes mampu memasarkan secara besar-besaran, saya nggak kebayang ini berapa produksi ini akan menyerap tenaga kerja Iya, yang ada di desa. Oke, ini menarik nih Pak, di luar dari pekerjaan yang Bapak lakukan, seperti apa nih Bapak ya dalam tanda kutip mengajak anak-anak muda yang di sini, yang Bapak tadi sampaikan bahwa kemampuannya dari nol, lalu mereka sudah bisa membuat karya, seperti apa Bapak melakukan persuasi? Rumus kunci pokoknya sebenarnya Ibu, kunci paling pokoknya sabar. Anak-anak ini kadang-kadang kita mesti ngikutin alur dia, kita kasih motivasi, kita kasih semangat yang men-trigger mereka ingin sendiri. Mereka punya keinginan, punya kemauan untuk memproduksi, tapi memang kunci pertamanya ketika produk kami yang pertama dihargai oleh pemerintah Kabupaten Kepayang dan kami diutus untuk mengikuti pameran TTG Nasional tahun 2019. Itu menurut saya pokok saya memberikan trigger ke anak-anak ini menjadi semangat bahwa mereka bisa berkarya ternyata, bahwa karya mereka dihargai orang. Ternyata kalau mereka di stand pameran, orang tertarik dengan barang yang dia bikin, ada kepuasan tersendiri. Dan sabar, tadi maksud saya sabar pelan-pelan. Iya, Nggak karena bisa ini ya. berbicara ilmu ya, seperti harus ngelas, harus rapi, seperti itu. Nah, tadi Bapak juga menyinggung soal mengikuti berbagai perlombaan di TTG ya Bapak. Itu sudah hadir ke TTG tahun berapa aja nih Pak? 2019 Itu bawa apa itu Pak? Itu tadi kompor, roasting tanpa Roasting. kompor. Saya ngomongnya itu roasting tanpa kompor. Roasting tanpa kompor sudah hadir di TTG, kemudian Ternyata kami telat di administrasi sehingga kami diberi penghargaan untuk stand pameran, dan hanya pameran itu Kepayang lah yang punya 2 stand. wow. Kabupaten lain hanya 1 stand. Ketika kepala dinas waktu itu Pak Aris datang, Pak kami udah siapkan stand, Bapak jangan nggak jadi ya. Siap, saya bilang. Luasnya 3x4, 3x4 saya bawa separuh Pak alat saya. Jangan bawa semua. Bawa semua akhirnya. Biar kita ngangkat nama apa ya. Kalau bawa semua 2 stand. Pak Aris punya gagasan, dia ambil 2 stand. Dan 2 stand itu penuh oleh barang dari Tabak Air Pau. Ditambah dari Posyantek Tempat Mono ada parut kelapa 3 biji. Tapi secara totalnya kalau saya bilang 90% stand Dari desa. Kepayang yang 2 stand itu Tabak Pau dari ini ya. Tabak Air Pau. Oke, kemudian pertama ada mesin roasting dibawa, kemudian apa lagi nih Pak inovasinya? Waktu itu kami membuat alat serbaguna, pengering serbaguna, sama alat tetas telur. Netes telur. Oke, dan untuk tahun 2022 ini mesin roasting masih tetap bertahan ya Bapak? Hanya ada perbaikan dan Inovasi. inovasi, upgrade lah bahasanya. Upgrade ya. Kita masuk ke mulai bicaranya standar. Standarnya roasting itu seperti ini. Waduh, airnya masak nih. Wah, ini sudah matang nih pemirsa. Sambil ngobrol ternyata bisa dilihat tuh. Nah, ini sudah sangat-sangat berfungsi. Nah, kalau seandainya masyarakat Dan ini... tetap di atas meja nih. Iya Bu benar Dewi. ya. Saya pegang dulu. Masukkan aja tangan. Good, kebakar. Good. Saya di masak, di sini saya laptop, saya pakai tablet meja untuk meyakinkan. Oh, tidak ada dampak yang buruk ya pasti. Oke, Laptop dan saya kita nyala. kembali lagi berarti nantinya di pameran teknologi tepat guna ini juga akan ada peralatan ini ya Pak ya? Kalau kita dipercaya, tapi kalau untuk dari Kepayang, alhamdulillah PMD Kepayang sudah menunjuk kami dan Desa Tebak Mono untuk mewakili Kepayang di ajang lomba TTG tahun 2022. Walau mudah-mudahan doa dari masyarakat Bengkulu kita bisa, keinginan kami sebenarnya cobalah sekali-sekali Bengkulu juara umum nasional. Tahun lalu Posyantek Taptek Mandiri Desa Tabak Air Pau sudah mewakili Bengkulu dengan membawa alat roasting itu. Kita menjadi 10 besar nasional, cuman belum menjadi juara. Oke, tapi sudah menjadi kebanggaan nih pemirsa. Lihat apinya tadi. Ada bacaannya. Harus baca-baca. Ini kan di desa ini agak primitif. Banyaknya hasil olahan yang menjadi potensi unggulan seperti kopi, jagung, dan lainnya membutuhkan inovasi teknologi tepat guna yang mampu dimanfaatkan, seperti wadah atau tempat pengeringan yang lebih steril dan juga higienis.
Nah, setelah inovasi yang dilakukan adalah kompor segitiga, ternyata di desa ini juga lagi berinovasi nih di Posyantek. Pak Udin, apa ini? Ruangan apa nih, Pak? Alat pengering serbaguna. Oke, Bapak menamainya alat pengering serbaguna. Ini ada dapur pemanas ya di sini, cuman belum kami fungsikan. Oke, saya boleh geser ke sini. Berarti ini Mungkin satu agak pintu. kesulitan kalau kamera ngambil, nanti ada. Kemudian ini aliran ada udara. seperti rak. Ada rak di sini ya, Pak. Ya. Ini sebelumnya untuk mengeringkan kopi khusus. Kalau ini saya bikin khusus kopi, karena kopi kalau masuk ikan asin nanti kopinya jadi ikut bau ikan asin. Oke. Saya tutup ya, Bu. Wah, kering nanti saya. Jadi atapnya memang yang transparan ya, Bapak. Ya. Kemudian kalau misalnya ini dikeringkan bukannya menguap nih, Pak. Iya, ada sirkulasi udaranya nih. Sirkulasinya Bapak buat Ada, dan tiupannya yang belum selesai. harus Nanti ada dapur. pembuangan udaranya lagi ya. Ada yang niup udara panas, bahannya tetap kayu bakar, tapi sistemnya bukan rocket stove. Ditiup angin yang panas sehingga uap-uapnya langsung keluar. Oke. Kalau Jadi nggak nanti harusnya ada juga pengatur suhu ya, Bapak, Ada, untuk nanti memastikan ada di sini panelnya. ada panelnya juga. Wah, ini kalau misalnya sudah ada alat pengering ini, masyarakat juga sangat terbantu nih, terutama untuk khusus kopi ya. Kopi yang kerupuk atau apa silakan. Mungkin yang harus dibedakan antara berbau atau tidak Tapi berbau. kalau kopi kalau sudah dia nggak boleh masuk yang lain. Jadi only kopi aja nih. Kalau ya. kopi, kalau saya masukkan yang lain, kopi nanti ada unsur bau yang kita masuk. Iya, merusak Nah, rasa tadi dan Dewi masuk parfumnya apa? Besok saya roasting kopi baunya itu. Nah, pandemi yang melanda di seluruh negeri menggerakkan Posyantek ini untuk membuat wastafel cuci tangan yang sangat praktis dan ditempatkan di tempat umum, terutama di perkantoran. Nah, ini yang saya pegang ini adalah sebenarnya ditempel seperti ini ya. Ini adalah wastafel pintar. Jangan kendor, ayo cuci tangan pakai sabun. Jadi memang dikarenakan pandemi Covid, ternyata Desa Tabak Air Pau, terutama di Posyantek Des Taptek Mandiri, akhirnya menciptakan alat wastafel pintar ini. Yang tadi juga sempat saya dengar bahwa ini juga sudah diproduksi, bahkan sudah diedarkan kemana saja, mungkin bisa jadi ke pemerintahan ataupun juga ke perusahaan tertentu. Dan gunanya sudah pasti ya, ketika ini bisa diproduksi tentu juga tingkat ekonomi berjalan. Itu dia. Dan ini saya pikir sudah ada di kantor desa, nanti saya bakal intip ya di sana. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan, dan penguatan Posyantek. Ayo kita semangat desa membangun untuk Bengkulu hebat.